Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang Sunan Kudus. Pertama yaitu ada silsilah Sunan Kudus dari Syekh Maulana Malik memiliki ayah namanya Syekh Bakar Zainal Alam yang menikah dengan Amirah Fatimah binti Amir Husain bin Muhammad Talgai. Dari Syekh Barakat Zainal memiliki ayah Syekh Husain Jamaluddin Akbar bin Syekh Ahmad Jalaluddin bin Syed Abdullah bin Syed Abdul Malik Azmahfad bin Syed Ali Amir Fakih bin Syed Muhammad Hisab Mabid bin Syed Ali Khalil Hasim bin Syed Ali bin Syed Muhammad bin Syed Alwi bin Syed Ubaidillah bin Al-Imam Ahmad Al-Muhajir bin Al-Imam Isa Abani bin Al-Imam Muhammad Al-Nakib bin Al-Imam Adi Al-Quraidi bin Al-Imam Jafar Sadiq bin Al-Imam Muhammad Al-Bakir bin Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Al-Imam Husain bin Sayyidah Fatimah Al-Zahra bin Ali atau Ali bin Abi Thalib bin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dari Syekh Husain Jamaluddin Akbar menikah dengan putri dari Sultan Nazimul Mulk dari Delhi. Lalu memiliki anak namanya Syekh Jamaluddin Syekh Jalal. Lalu memiliki keturunan lagi namanya Syekh Ali Murtado. Memiliki keturunan lagi bernama Syekh Usman Haji. Lalu yang memiliki keturunan lagi yang sekarang disebut dengan Sunan Kudus. Sunan Kudus Habib Jafar Sadiq adalah putra dari Usman Haji Sunan Ngudung. Sunan Kudus adalah keturunan ke-24 dari Nabi Muhammad. Habib Jafar Sadiq Sunan Kudus bin Usman Haji Sunan Ngudung bin Fadlal bin Murtada bin Ibrahim Zainuddin bin Al-Akbar As-Samarqandi bin Husain Jamaluddin Akbar Jumadil Kubra bin Ahmad Jalaluddin Syah bin Abdullah Amir Khan bin Abdul Malik Azamka bin Adim Amul Fakih bin Muhammad Sahib Umar bin Ali Hadir Khalil bin Alwi Ba'alawi bin Muhammad Bumi bin Muhammad Al-Naki bin Ali Waidi bin Jafar Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Ali Abidin bin Imam Husain bin Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak istri Sunan Kudus. Sunan Kudus menikah 2 kali. Yang pertama itu ada Dewi Rukli. Belum diketahui silsilah Dewi Rukli yang dimaksud. Lalu dari Dewi Rukli, Sunan Kudus memiliki 1 anak yang bernama Raden Amir. Lalu menikah yang kedua kali dengan Putri Pecat Tanda, Putri Adipati Terung. Lalu dari situ ia menghasilkan 8 anak. Yang pertama dinamai Penambah Joko, lalu Peradabanaka, Penabar Kali, Penambah Karimun, Penambah Kodi, Penambah Makaos, Penambah Palembang, dan Nyai Ageng Pembayun. Guru-guru Sunan Kudus yaitu ada Sunan Ngudung, Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, Sunan Bonang. Lalu murid Sunan Kudus yaitu ada Syekh Jangkung Syaridin atau Raden Syarifuddin. Lalu juga ada Sunan Prawoto. Nama asli dari Sunan Kudus yaitu Raden Amir Haji atau Syed Jafar Sadiq. Ia diperkirakan lahir 9 September tahun 1400 Masehi atau 808 Hijriah di daerah Jipang Panolan sebelah utara kota Blora. Sunan Kudus juga belajar kepada Sunan Kalijaga, Ki Ageng Ngerang, dan Sunan Ampel. Ia ahli dalam ilmu fikih, usul fikih, tauhid, hadis, dan tafsir. Oleh karena itu beliau dijuluki waliul ilmi. Sunan Kudus juga mempelajari ilmu kemasyarakatan, politik, budaya, seni, dan perdagangan. Sunan Kudus pernah menjabat sebagai panglima perang untuk Kesultanan Demak, juga hakim pengadilan Demak. Sunan Kudus menggunakan toleransi sebagai sarana penarik masyarakat untuk datang mendengarkan dakwahnya. Ketika
Ketika terjadi perselisihan internal di Kerajaan Demak, Sunan Kudus kemudian pindah ke kawasan Tajuk. Di kawasan Tajuk ini, Sunan Kudus tidak lagi aktif di dunia politik dan fokus menyebarkan dakwah Islam. Di sana, Sunan Kudus mendirikan sebuah masjid bernama Al-Aqsa pada tahun 1549 Masehi. Hingga masjid tersebut menjadi pusat dari kota Kudus kala itu. Dari masjid inilah perjuangan Sunan Kudus mensiarkan agama Islam dimulai. Pendekatannya tanpa paksaan dan menghormati nilai kepercayaan pra-Islam yang masih dianut oleh masyarakat sekitar. Sunan Kudus juga membangun Menara Kudus yang merupakan gabungan kebudayaan Islam dan Hindu yang juga terdapat masjid yang disebut Masjid Menara Kudus. Pada tahun 1500 dan masih bertahan hingga sekarang. Ada juga metode dakwah Sunan Kudus. Jadi menggunakan jalan kekerasan atau radikalisme untuk mengubah masyarakat yang masih taat dengan kepercayaan agamanya. Dia memberikan kelonggaran terhadap tradisi yang sudah berkembang sejak lama. Namun pelan-pelan dia disisipkan ajaran Islam ke dalamnya. Jika ada tradisi atau kebiasaan buruk yang berkembang di masyarakat, maka sebagai hal tersebut dapat diubah, maka Sunan Kudus berusaha merubahnya dengan mengembangkan prinsip Tutmuri Handayani, yaitu turut membaur dan ikut serta dalam kegiatan masyarakat dan sedikit demi sedikit mengembangkan prinsip Tutmuri Handayani, itu turut membaur dan ikut serta dalam kegiatan masyarakat dan sedikit demi sedikit menanamkan pengaruh lalu berkembang menjadi prinsip Tutmuri Handayani, yaitu perlahan-lahan memberikan nuansa Islam di dalamnya. Sunan Kudus dan tradisi kerbausan. Masyarakat Kudus saat itu masih banyak yang menganut kepercayaan Hindu-Buddha. Meski sudah ada yang menganut Islam, hal tersebut mendasari Sunan Kudus untuk mengembangkan ajaran toleransi beragama antar umat beragama. Sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada umat Hindu pada saat hari raya Idul Adha, Sunan Kudus tidak memperbolehkan umat Islam untuk menyembelih sapi. Hewan yang dianggap ramah dan suci bagi umat Hindu, hal tersebut kepada justru menjadikan masyarakat Hindu menjadi bersimpati, sehingga mereka benar-benar segan dan menaruh rasa hormat kepada Sunan Kudus. Hal itulah yang kemudian sedikit demi sedikit membuat umat Hindu dan Buddha tertarik untuk mendalami Islam. Selain menyampaikan ajaran dakwah kepada umat Hindu Buddha, Sunan Kudus juga memperluas ajarannya kepada masyarakat yang masih menganut kepercayaan lokal, yaitu animisme dan dinamisme. Ia pun menggunakan cara yang unik, yaitu membangun pancuran wudhu di Masjid Menara Kudus yang dibangunnya dengan jumlah 8 pancuran, dan setiap atas pancuran diletakkan arca. Hal itu dilakukan agar umat Hindu yang sebelumnya tidak tertarik kepada agama Islam pun menjadi terdorong hatinya untuk mempelajari agama Islam. Sunan Kudus memahami bahwa ada 8 ajaran pada agama Buddha yang dikenal dengan Asta Samhita Marga, yang kemudian simbol jumlah 8 tersebut dijadikan sebagai jumlah pancuran wudhu yang dibangun. Asta Samhita Marga tersebut adalah yang pertama ada memiliki pengetahuan yang benar, yang kedua ada mengambil keputusan yang benar, yang ketiga berkata yang benar, yang keempat ada bertindak yang benar, yang kelima hidup dengan cara yang benar, yang keenam bekerja dengan yang keenam ada bekerja dengan benar, yang ketujuh ada beribadah dengan benar, yang kedelapan ada menghayati agama dengan benar. Terhadap persoalan adat istiadat, Sunan Kudus tidak serta-merta menentang masyarakat yang sering menabur bunga di jalan, meletakkan sesajen di kuburan, dan adat-adat lain yang dianggap melenceng dari ajaran Islam dan mengandung unsur syirik. Namun Sunan Kudus memodifikasinya, salah satunya adalah dengan cara mengubah fungsi sesajen yang berupa makanan. Lebih baik disedekahkan kepada orang yang kelaparan, memohon kepada nenek moyang dan roh halus. Diarahkan untuk memohon hanya kepada Allah SWT, memodifikasi makna-makna yang ada dalam upacara nuktan yang disakralkan oleh umat Hindu Buddha sebagai ucapan syukur karena telah dikaruniai keturunan dan lainnya.
Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.